love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look. Selamat datang kembali di Rob Channel. Hari ini kita akan membahas klasemen terbaru kualifikasi Piala Dunia 2026 di zona Asia, mulai dari klasemen di grup A, klasemen di grup B, dan klasemen di grup C. Namun sebelumnya, mari kita lihat dulu hasil pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026 di zona Asia. Hasil pertandingan antara Australia versus Indonesia berakhir dengan skor 5-1 untuk kemenangan Australia. Kekalahan telak atas Australia sungguh menyakitkan bagi kita semua. Namun harapan itu masih ada. Semoga pada pertandingan selanjutnya, Indonesia bisa menang dan menambah poin. Hasil pada pertandingan lainnya, yaitu antara Jepang versus Bahrain, berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Jepang. Sementara hasil pertandingan antara Korea Selatan versus Oman berakhir dengan skor 1-1. Oman berhasil mengimbangi permainan Korea Selatan. Hasil pertandingan lainnya, Uzbekistan versus Kirgistan berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Uzbekistan. Sedangkan hasil pertandingan antara Iran versus Uni Emirat Arab berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Iran. Pada pertandingan lainnya, yaitu Qatar versus Korea Utara, berakhir dengan skor 5-1 untuk kemenangan Qatar. Qatar berhasil menang telak atas Korea Utara. Dan hasil pertandingan antara Yordania versus Palestina berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Yordania. Sementara pada hasil pertandingan lainnya, Irak versus Kuwait berakhir dengan skor 2-2, kedua tim bermain sama kuat. Sedangkan hasil pertandingan antara Arab Saudi versus Cina berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Arab Saudi. Berikut klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 terbaru di zona Asia Grup A. Di posisi pertama, Iran tampil dominan di grup A dengan 19 poin dari 7 pertandingan. Iran mencatatkan 6 kemenangan dan 1 hasil imbang, tanpa mengalami kekalahan. Dengan total 14 gol yang dicetak dan hanya 5 kebobolan, Iran memiliki selisih gol plus 9, yang menjadikannya sebagai tim dengan pertahanan terbaik di grup A. Dengan performa ini, Iran hampir pasti melaju ke babak selanjutnya sebagai pemuncak klasemen. Di posisi kedua, Uzbekistan meraih 16 poin dari 5 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kekalahan. Uzbekistan berhasil mencetak 9 gol dan kebobolan 5 gol, dengan selisih gol plus 4. Dengan performa yang cukup solid, Uzbekistan memiliki peluang besar untuk melaju ke babak selanjutnya, jika bisa mempertahankan posisinya di sisa pertandingan-pertandingan terakhir. Uni Emirat Arab berada di posisi ketiga dengan 10 poin, dari 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Mereka mencetak 12 gol dan kebobolan 6 gol. Meskipun jumlah poinnya cukup jauh dari Uzbekistan, Uni Emirat Arab masih memiliki peluang untuk naik ke peringkat kedua jika berhasil menang di laga terakhir dan Uzbekistan mengalami hasil buruk.
Di posisi keempat, ditempati oleh Qatar yang memiliki jumlah poin yang sama dengan Uni Emirat Arab, yaitu 10 poin dari 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Namun, Qatar memiliki selisih gol minus 3 akibat kebobolan 18 gol, meskipun berhasil mencetak 15 gol. Pertahanan yang lemah menjadi masalah utama bagi Qatar dalam persaingan di grup ini. Republik Kirgistan berada di posisi kelima dengan 3 poin, dari 1 kemenangan dan 6 kekalahan. Kirgistan berhasil mencetak 6 gol, tetapi kebobolan 14 gol dengan selisih gol minus 8. Dengan kondisi seperti ini, Kirgistan sudah tidak memiliki peluang untuk lolos ke babak selanjutnya. Di posisi terbawah, ditempati oleh Korea Utara yang hanya meraih 2 poin dari 7 pertandingan tanpa kemenangan dengan 2 hasil imbang dan 5 kekalahan. Mereka hanya mencetak 6 gol, tetapi kebobolan 14 gol dengan selisih gol minus 8. Dengan hasil ini, Korea Utara sudah dipastikan tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kalian, apakah Iran dan Uzbekistan mampu mempertahankan posisi mereka? Atau ada kejutan dari tim lain di pertandingan berikutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Berikut klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 terbaru di zona Asia Grup B. Di posisi pertama, Korea Selatan memimpin klasemen dengan raihan 15 poin dari 7 pertandingan. Tim ini tampil dominan dengan 4 kemenangan dan 3 hasil imbang, tanpa sekalipun mengalami kekalahan. Korea Selatan menjadi tim paling produktif di grup dengan 13 gol, sementara hanya kebobolan 6 gol. Dengan performa yang konsisten, Korea Selatan menjadi kandidat kuat untuk lolos ke fase selanjutnya. Di posisi kedua, Yordania mengumpulkan 12 poin, hasil dari 3 kemenangan, 3 imbang, dan 1 kekalahan. Mereka mencetak 12 gol dan kebobolan 6 gol. Dengan performa yang cukup baik, Yordania masih memiliki peluang besar untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya, terutama jika mereka mampu mempertahankan performa positif di laga-laga terakhir. Di posisi ketiga, ditempati oleh Irak dengan jumlah poin yang sama dengan Yordania, hasil dari 3 kemenangan, 3 imbang, dan 1 kekalahan. Namun, Irak kalah dalam selisih gol dibanding Yordania, membuat mereka harus puas di posisi ketiga. Irak telah mencetak 7 gol dan kebobolan 5 gol, menunjukkan pertahanan yang cukup solid. Dengan situasi ini, Irak masih berpeluang lolos, tergantung hasil pertandingan pada laga-laga terakhir. Oman menempati posisi keempat dengan 7 poin, hasil dari 2 kemenangan, 1 imbang, dan 4 kekalahan. Sejauh ini, Oman telah berhasil mencetak 7 gol, tetapi kebobolan 10 gol, sehingga memiliki selisih gol minus 3. Oman perlu berjuang lebih keras jika ingin mengejar posisi yang lebih baik lagi. Di posisi kelima, ditempati oleh Kuwait dengan 5 poin. Meskipun belum meraih kemenangan, mereka berhasil mencatatkan 5 hasil imbang dan hanya mengalami 2 kekalahan. Tim ini mencetak 7 gol, tetapi juga kebobolan 13 gol, menghasilkan selisih gol minus 6. Dengan kondisi ini, Kuwait sudah hampir pasti tersingkir dari persaingan untuk lolos ke babak selanjutnya. Dan di posisi terakhir, Palestina menjadi juru kunci klasemen dengan 3 poin, hasil dari 3 kali imbang dan 4 kekalahan tanpa satu pun kemenangan. Mereka mencetak 5 gol, tetapi kebobolan 11 gol. Palestina memiliki selisih gol minus 6. Dengan performa seperti ini, peluang Palestina untuk melaju ke babak selanjutnya sangat berat. Menurut kalian, siapa yang akan lolos otomatis ke babak berikutnya? Apakah Korea Selatan dan Yordania bisa mempertahankan posisi mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Berikut klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 terbaru di zona Asia Grup C. Di puncak klasemen, Jepang tampil sangat dominan di Grup C dengan 19 poin dari 6 kemenangan dan 1 hasil imbang tanpa satu pun kekalahan. Jepang menjadi tim paling produktif dengan mencetak 24 gol dan hanya kebobolan 2 gol, menghasilkan selisih gol sebanyak 22 gol. Dengan performa ini, Jepang hampir pasti lolos sebagai juara grup dan menjadi salah satu tim favorit di babak selanjutnya. Di posisi kedua, ditempati oleh Australia dengan 10 poin dari 2 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Australia mencetak 11 gol dan hanya kebobolan 6 gol, dengan selisih gol sebanyak 5 gol. Meskipun jumlah kemenangan Australia masih sedikit, namun Australia tetap dalam posisi yang difavoritkan untuk lolos secara otomatis ke babak selanjutnya. Di posisi ketiga, ditempati oleh Arab Saudi dengan 9 poin dari 2 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Arab Saudi telah mencetak 4 gol dan kebobolan 6 gol, dengan selisih minus 2 gol. Dengan hasil ini, Arab Saudi masih memiliki peluang untuk naik ke posisi kedua, jika mereka bisa meraih kemenangan di laga terakhir dan Australia gagal mendapatkan hasil maksimal. Indonesia berada di peringkat keempat dengan 6 poin dari 1 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Indonesia berhasil mencetak 7 gol, tetapi kebobolan 14 gol dengan selisih minus 7 gol. Meskipun peluang lolos cukup kecil, harapan untuk lolos masih ada. Indonesia masih bisa bersaing untuk posisi lebih baik jika mampu meraih kemenangan di laga-laga terakhir. Di posisi kelima, ditempati oleh Bahrain yang juga mengoleksi 6 poin, dengan catatan 1 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Bahrain mencetak 5 gol dan kebobolan 12 gol, dengan selisih gol minus 7 gol. Posisi Bahrain serupa dengan Indonesia, di mana peluang untuk lolos masih terbuka. Meskipun sangat sulit, tetapi Bahrain tetap bisa memperbaiki peringkat jika pada laga-laga terakhir mampu meraih kemenangan. Di posisi terakhir, ditempati oleh Cina dengan 6 poin dari 2 kemenangan, 0 hasil imbang, dan 5 kekalahan. Cina berhasil mencetak 6 gol dan menjadi tim dengan pertahanan terburuk setelah kebobolan 17 gol. Meski memiliki jumlah poin yang sama dengan Indonesia dan Bahrain, Cina berada di posisi terakhir karena memiliki selisih gol terburuk pada grup C ini. Menurut kalian, mampukah Indonesia bangkit dan lolos ke babak selanjutnya? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Itulah klasemen terbaru kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejauh ini, Jepang, Iran, dan Korea Selatan tampil dominan dengan menjadi pemuncak klasemen di grup masing-masing, tetapi persaingan di bawahnya masih sangat ketat. Apakah akan ada kejutan-kejutan lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk terus mendapatkan update terbaru seputar dunia sepak bola. Sampai jumpa di video-video berikutnya.